Halo, perkenalkan nama saya Hegin Irfan Chandra dengan NIM 2403033. Perkenalkan, saya Raditya Damaraja dengan NIM 2403025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibil Jatnada dengan NIM 2403027. Perkenalkan, nama saya Fizawi Pratama dengan NIM 2403334. Dan kita akan menjelaskan sebuah soal, memberi contoh soal serta penjelasan bagaimana menjawabnya dengan tahap-tahap yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas matematika, yaitu membahas soal. Untuk soal kami yaitu akan saya bacakan sebagai berikut. Seorang pedagang kue mempunyai persediaan 9 kg tepung dan 6 kg mentega. Pedagang memproduksi kue isi pisang dan isi keju. Untuk membuat kue isi pisang memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega, sedangkan isi keju memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Dari soal tersebut diketahui bahwa sebagai berikut akan saya tuliskan. Dari soal tersebut diketahui bahwa persediaan tepung yaitu 9 kg, mentega 6 kg, bahan kue isi pisang 150 gram plus 50 gram, dan untuk bahan kue isi keju 75 gram plus 75 gram plus 75 gram, dan untuk harga kue isi pisang yaitu Rp6.000 dan harga kue isi keju yaitu Rp4.000. Ketahui ditanya yaitu keuntungan maksimum pedagang. Kemudian setelah kita ketahui datanya, kita akan membuat persamaan. Namanya adalah pisang sebagai X dan keju sebagai Y. Nah, dari yang diketahui ini, kita ketahui bahwa tepung maksimal 9.000 gram. Dan mentega 6.000 gram. Nah, kemudian kita akan membuat persamaannya. Kita akan membuat persamaan dari tepung, mentega, dan harga. Persamaannya adalah seperti berikut. Untuk persamaan ini adalah persamaan tepung, dan untuk persamaan yang kedua ini adalah persamaan mentega. Sedangkan yang ketiga merupakan persamaan dari harga. Dari persamaan satu kita misalkan X sama dengan 0. 150 kali 0 tambah 75Y sama dengan 9.000. Nah, didapat Y sama dengan 120. Nah, kita akan membuat itu. Setelah X dimisalkan 0, kita akan misalkan Y jadi 0. 150X tambah 75 kali 0 sama dengan 9.000. Nah, didapat X sama dengan X sama dengan 60. Setelah itu, sama seperti pernyataan satu, kita misalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi 50X karena N ganti 0 jadi 0 ya.
tambah 75Y sama dengan 6.000. Jadi 6.000 dibagi 75 sama dengan 80. Untuk yang Y kita misalkan 0 juga. 50X tambah 75 karena Y-nya 0 jadi 0 sama dengan 6.000. Jadi 6.000 dibagi 50X ya, sama dengan 120,0. Jadi kedua persamaan yang kita peroleh, kita akan membuat grafiknya 0,120 ya kan? Jadi kita hubungan antara dua titik tersebut. Nah, lalu yang kedua 0,80 sama 120. Kita hubungan lagi. Jadi kita perlu menghitung titik potong tersebutnya di sini. Berdasarkan kita ketahui titik potong antara kedua persamaan, kita akan mencari salah satu dari titik ini. Karena kita sudah mendapatkan kedua titik dan masih tersisa satu. Dan kita akan mencari untuk digunakan mencari keuntungan maksimum dari penjual. Kita akan mengeliminasi dengan cara mencari dari masing-masing persamaan ini, mengeliminasi dari persamaan ini. Karena kita sudah mendapatkan 75 yang sama angkanya, jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan bilangan lain. Dan kita bisa langsung menghitung jadi 150 dikurangi 50 X. Jadinya ini ada 100 X sama dengan 3000, di mana X sama dengan 30. Setelah kita ketahui X 30, kita akan substitusi X ini dalam salah satu persamaan di atas. Bisa pakai yang persamaan kedua atau persamaan yang pertama. Saya akan menggunakan persamaan yang kedua, di mana 50 dikali 30 ditambah 75 sama dengan 6000. Didapatkan hasil 1500 dari perkalian 50 dikali 30 dan 75Y sama dengan 6000. Kemudian 75Y dibagi dengan 6000 dikurangi 1500 sama dengan 4500. Dan Y sama dengan 4500 dibagi dengan 75, di mana menghasilkan 60. Didapat dua koordinat untuk titik potong ini, yaitu 30,60. Kemudian kita akan mencari di titik mana penjual akan mendapatkan keuntungan maksimum. Di awal tadi kita mendapatkan persamaan harga. Di awal video tadi kita akan mendapatkan fungsi untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar dengan persamaan 6000X ditambah 4000Y. Kita akan menggunakan penguji salah satu setiap dari tiga titik ini mana yang menghasilkan keuntungan paling tinggi. Di persamaan pertama, di koordinat pertama kita ada 0,80.
kita akan menguji jika 0 X nya dengan Y 80, maka menghasilkan berapa? Ditambah 4000 dikali dengan 80, maka akan menghasilkan 320.000. Ini untuk titik yang pertama. Sebenarnya untuk titik yang kedua, koordinat 30,60. Ketika X nya 30 dan Y nya 60, maka akan menghasilkan 180 ditambah dengan 240.000. Dan ketika dijumlah akan menghasilkan 420.000 untuk persamaannya gitu. Dan kita akan menguji titik terakhir, yaitu 60,0. Ketika X nya kita ganti dengan 60 dan dijumlah dengan Y nya yang 0, maka akan menghasilkan 360.000. Setelah kita menguji dari ketiga titik ini, kita mendapatkan keuntungan paling tinggi atau penghasilan paling tinggi ada di titik 30,60, di mana titik koordinatnya ada di sini. Setelah kita mendapatkan titik maksimal ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penjual roti keju dan roti pisang itu akan mendapatkan keuntungan paling tinggi maksimal dengan memproduksi 30 kue isi pisang dan 60 kue isi keju. Dengan begitu, penjual akan menghasilkan keuntungan sebesar 420.000. Terima kasih. Jadi, di sini kita akan menggunakan GeoGebra untuk mensimulasikan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu dengan persamaan pertama 150 X ditambah dengan 75Y tidak boleh lebih dari sama dengan 9000. Dan ditambahkan dengan persamaan kedua, yaitu 50 X ditambah dengan 75Y serta tidak boleh lebih dari sama dengan 6000. Nah, dari persamaan kedua garis ini kita masih melihat bahwa ada arsiran atau bagian di bawah 0 dari masing-masing X maupun Y. Karena itu kita tambahkan di bagian atasnya tadi bersama dengan persamaannya bahwa X itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0 atau X harus lebih dari sama dengan 0, serta Y nya juga dimasukkan, Y nya harus di atas 0. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa daerah arsiran berada di area ini. Setelah kita akan mencari ada di mana titik potong ini berada dari persamaan dua garis yang telah kita gunakan menggunakan poin. Untuk titik pertama kita mendapatkan 30,60, sedangkan kita menggunakan titik keduanya untuk mendapatkan daerah arsiran ini mendapatkan 3 titik yang akan kita uji yang telah kita uji di sebelumnya. Kemudian untuk titik terakhir ada di bawah ini 60,0. Sehingga kita memperoleh 3 titik yang ada di dalam area arsiran yang telah kita peroleh. Yang pertama ada titik A
di 30,60, titik B di 0,80, dan titik C di 60,0.